So today saya mau bagikan kepada kalian bahwa tahun 2022 adalah tahun ucapan syukur, the year of thanksgiving. Sekali lagi katakan pada kiri kanannya, saya hidup di tahun ucap syukur. Yang kedua, katakan lagi pada kiri kanannya, saya berdiri hari ini karena upah Tuhan siap datang padaku. 2, 3. Terlalu lemas sih. Upah itu reward, Kalau upah itu kamu gak usah kerja, itu sudah disediakan. Ada amin? So this is the year of full reward karena saya sendiri ngalami. And ini kalau tahun kalender Ibrani namanya tahun Shemitah. Tahun Shemitah adalah setiap tahun kelipatan 7. Di mana kalau Anda baca kitab Imamat dan kitab Ulangan 15, Anda akan belajar seluruh tanah Israel tidak boleh dikelola. Tanah pun perlu sabar. Ini tahun sabat panjang. Nah, saya sendiri hidup dengan sabat. Ini bukan hari off day, hari jalan-jalan shopping, tapi hari it actually kamu stop kerja. Kata sabat artinya bukan rest. Arti kata sabat artinya stop bekerja. You stop working. Tidak ada urusan dengan kerjaan kantor yang bikin kalian dapat gaji per bulan. You need to stop from there. Oke? Bahkan kalau bisa stop dari kerjaan yang kamu tidak digaji. Anda tahu ada kerjaan yang kalian lakukan yang tidak digaji? Ngepel, nyapu, nyuci baju, itu tidak digaji saudara. Itu pun harus stop. Dan kalian menikmati seperti Allah sendiri di hari ke-7 dia stop kerja. Katakan pada kiri kanannya, kalau Allah stop kerja, saya lebih butuh stop kerja. 1, 2, 3. So ngomong sama kiri kanannya, kamu bukan tandingan Allah. Memang rohnya dibuat serupa Allah, tapi kamu bukan tandingan Allah. Kalau Allah pencipta langit dan bumi berkata, aku perlu berhenti. Kita pun perlu berhenti. Tapi dia bukan berhenti untuk nonton Netflix. Dia berhenti untuk melihat betapa bagusnya apa yang dia bikin. Makanya setiap penciptaan dia selalu berkata apa? Bagus, baik, baik. Dan baru double baik waktu dia menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. So Anda semua diciptakan serupa gambar Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalian di mata Allah sangat baik. So ngomong sama kiri kanannya, kamu tuh sangat baik. Di pandangan Allah. Nah karena kau memancarkan kasih Kristus, maka di mataku kamu pun baik. Ada amin? Di 2022 ini kalian akan mengalami dan pengajaran dan akan dipraktekkan di open care cell. Saya akan bikin kurikulumnya. Di mana kalian akan menghormati hukum Allah. Hukum yang pertama adalah cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Siapa penggemar Bible Study Session di Facebook and YouTube? Angkat tangannya. Siapa penggemarnya? Kok gak ada angkat tangan? Siapa yang suka mengikuti pelajaran Bible Study dari Apostle Indri? Angkat tangannya. Nah, nanti kalian akan saya ajarin karena memang khotbah gak merubah orang. Tapi kalau duduk sama saya nanti kamu akan dipraktekin bagaimana apa yang dikhotbahkan menjadi pengalaman pribadi Tuhan ketemu kalian. Bukan kamu ketemu Tuhan, Tuhan ketemu kalian. Karena gak mungkin kita mau cari Tuhan sampai ketemu. Tapi Tuhan membuat dirinya diketemukan kita. Itulah namanya anugerah dan kasih karunia. Ada amin? So ngomong sama kiri kanannya lagi, upahnya adalah Tuhan menemukan kamu. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 ternyata 330 kali dikatakan ucap syukur dan terima kasih. Nah kalau bahasa Indonesianya saya mesti pakai ucap syukur dan terima kasih. Kalau bahasa Inggrisnya thanksgiving and gratitude. Now what's the difference between thanksgiving and gratitude? Kalau thanksgiving is you say thank you. Kalau gratitude is ucapan hati yang mengucap syukur. So kalian gak bisa mengucap syukur karena disuruh Apostle Indri. Kalian mengucap syukur because it's from your heart. Dari hatimu meluap. Kalau Anda diperlakukan baik terus dihormati, direspect, diperlakukan dengan sopan di muka umum, privately, di belakang orang, di depan orang, always being honored. Dari hatimu kamu akan meluap berkata thank you for loving me. Betul apa tidak? Anda tidak perlu dipaksa mengucap syukur, it's just bubbling over. Tapi kalau di belakang mimbar, di belakang layar, Anda diperlakukan kasar, Anda dibentak-bentak, Anda diperlakukan, Anda dicemooh, Anda di label. Of course susah untuk ngomong, I thank you
for treating me so well. Susah apa tidak? Susah. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah treat us so bad. Never. Walaupun kadang-kadang dia bawa kita ke tempat yang kita nggak mau. Tapi saya mau kasih tahu pada kalian, 6 tahun ini saya kasih tahu pada kalian. Bahkan di tempat yang berat, yang kita nggak kenal, kita nggak tahu, dan nggak enak. Nggak enak sama sekali. Saya kasih tahu pada kalian, itu tempat bisa menjadi tempat untuk menjadi berkat turun pada kamu. So bad thing. Kenapa bad people? Dulu orang Amerika suka khotbah kayak gini. Why bad thing happen to good people? Kenapa kok hal-hal jahat terjadi pada orang baik? Anda tahu kan bukunya yang mana? Ayub. So saya senang sekali saya bisa bagikan kitab Ayub selama Bible study. Because that's the best book. Anda kalau baca buku mesti lihat akhirnya. Beginningnya fantastic. Lihat akhirnya. Luar biasa, super fantastic. Allah itu menunjukkan kebaikan kasihnya kepada Ayub. Tapi perjalanan Ayub 41 pasal dari kitab Ayub, I don't know how many years. Anda tahu Ayub kehilangan 10 anaknya dalam 1 hari mati semua. In one day. Kalau kita masih ada kematian keluarga 1, mungkin 10 tahun lagi 1, 50 tahun lagi 1. Kalau Ayub 1 hari 10 anaknya mati. Kemudian istrinya ngutukin dia dan ninggalin dia. Tapi gak pernah ceraikan ya. Karena akhirnya dia melalui istri yang sama dia melahirkan 10 anak lagi yang paling ganteng, paling cantik di seantero Asia. Semua hartanya hilang, tempat tinggalnya hilang, lahannya hilang, everything is gone. Tapi Ayub dikenal. Di Amerika, di Inggris selalu orang kalau berkata kamu mesti sabar. Selalu pakai kata seperti ini. I think it's about time that you be patient like Job. Ini udah waktunya kamu sabar kayak Ayub. Itu adanya di Yakobus 5 ayat 11. So buah daripada proses pengalaman mengerikan kayak Ayub. Ternyata dia memiliki buah. Nomor 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih adalah sabar. Oh kalian kalau mengeluh sama orang, sabar Jo, sabar. Gampang ngomongnya. Tapi untuk menuju ke sana, ada perjalanan, track yang kamu mesti lewati. Namanya the track of suffering. Seorang yang mau dimuridkan Yesus, Anda akan dibawa ke tempat yang kamu gak suka. But that's the best place to be. You may not be popular dengan teman-temanmu, but the best place to be. So di seluruh Alkitab kita, pakai bahasa Ibrani saja. Artinya bahasa Ibrani Thanksgiving itu atau praise atau Thanksgiving itu interchangeable. Dapat dibolak-balikan. The goodness of God is also the blessing of God. Makanya kita bisa mengucap syukur. 330 kali ditulis pakai bahasa Ibrani. Dan lebih lagi pakai bahasa Yunani. Di perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Pakai perjanjian lama pakai bahasa Ibrani. So kita cuma punya 66 buku di Alkitab ini. Betul apa tidak? Mestinya 66 kali dong. Ucap syukur. No. Ternyata 600 kali. So kira-kira penekanan Tuhan di mana? Ucap syukurnya atau berkatnya? Ucap syukurnya. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Anda bisa buka Alkitab di mana Anda duduk. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, mungkin agak sulit bacanya ya. Dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. I hope you can read it on the screen. Itu Mazmur 95 ayat 1 dan 2. So Anda gak bisa menghadap Tuhan. Tuhan tuh sukanya didatengin sama kita kalau kita datangnya dengan mulut penuh ucapan syukur. Itu adalah syaratnya. Dia sukanya diucapkan syukur, diterima kasih. Because when you say thank you to God, Anda sedang berkata, kaulah sumber hidupku. Kaulah segala-galanya. Tanpa kau, aku gak bisa hidup. Makanya pada waktu kita mengucap syukur, kita lagi mengakui, kau sumber hidupku. Okay? Di NIV version dikatakan, let us come before him with thanksgiving. Jadi tadi waktu kalian masuk ke tempat ini, start untuk Facebook live streaming. Saya mau ucapkan semua pada teman-teman saudara kita, keluarga kita yang masih bergabung secara online. Maupun ibu-ibu yang melayani Treasure yang ada di lantai 6. We welcome you di live YouTube and live Facebook today. Kita bisa live streaming sekaligus. Okay?
Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Jadi kita kalau mau datang menghadap Tuhan, hati kita udah ucap syukur, udah terima kasih. Kita tidak terima kasih karena kita didoain nanti. Kita terima kasih because pagi tadi, siapa yang pagi tadi melek? Dari tidur. Ya, kenapa bisa melek itu bisa mengucapkan terima kasih. Tuhan belum kelar sama aku. Aku masih hidup. Berarti ada yang Tuhan mau kita selesaikan. Ada tujuan yang belum diselesaikan. Amin. So, siapa yang tadi pagi bangun langsung ngulet? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, berarti kalian berkata apa? Nafas masih ada. Itu kita mengucap syukur. Oke? Bukan karena gennya banyak. Bukan karena hartanya banyak. Tetapi karena aku masih bisa hidup. Dan Tuhan masih memberi hari baru. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya mengucap syukurlah, katakan sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan segala hal. Oh my goodness, segala hal. Berapa? Apakah yang baik-baik aja atau termasuk yang gak enak? Seperti yang Apostle Indri alami 6 tahun ini secara sosial media. Saya kena hoax. Berulang-ulang kali. Reputasi dibikin lumpur. Tapi Tuhan tidak melumpurkan saya. Tuhan membentuk saya. Tuhan membuat saya mendekat pada Dia. Tuhan membuat saya bisa berdiam di hadiratnya. Saya nggak ngerti apa yang Daud bisa lakukan. Daud berkata di tengah-tengah dia emosinya mau marah sekali. Karena orang-orang fasik. Di Mazmur 37 ayat 7a dia berkata berdiamlah di hadapan Tuhan. Nantikan Dia. Baru koma. Baru jawabannya kemudian jangan marah. Jadi Anda kalau mau berhenti marah, berdiam di kaki Tuhan. Karena marah itu buang energi dan capek. Pegel, ngomong sama kiri kanannya. Pegel punggung lebih enak dibandingin pegel hati. Kalian tahu kan, kalian pada pakai masker kan? Jadi pemandangan dari sini cukup horor loh. Jadi saya tuh gak bisa tahu, kamu tuh ngomong, ketawa, senyum, saya tuh gak bisa tahu. So, kalian bersuara aja, paling gak saya lihat sinar di matamu, you know. So, katakan sama-sama. What did I was saying? Saya minta kamu katakan apa tadi? Apa? Oke. Yang itu saya gak ada, jadi aku mesti diingetin. Katakan, lebih enak pegel punggung. Gitu dong. Masker kan juga tipis kan. Katakan lebih enak pegel punggung. Digosok sama minyak olon. Sekalian jualan. Daripada pegel hati. Siapa yang mau singkirin pegel hati? Siapa yang bisa angkat? Hanya Tuhan. Mazmur 147 ayat 3. Aku sembuhkan lukamu, aku balut lukamu. Jadi semakin kamu sakit hati sama orang, yang rugi kamu kalau kamu tidak datang ke Tuhan. And you know waktu kalian datang ke Tuhan, Tuhan gak minta kamu berbahasa roh 1 jam. Sampai semua buku Alkitabmu penuh dengan percikan ludah. Tuhan gak minta kamu teriak-teriak. Tuhan hanya minta diam. Diam aja. Sama kalau kalian pergi ke dokter. Apakah kalian akan berkata, dok gini dok, tunggu dok. Kira-kira dokternya akan muntap gak sama kamu? Kamu tidur situ. Tenang. Karena semua pemeriksaan pra sudah dilakukan sama susternya, betul apa tidak? Udah gitu kan dokternya bisa baca kan pemeriksaan susternya kan. So Anda gak perlu mengkuliahi dia dong. Betul apa tidak? Apalagi kalau dokternya dokter populer, right? Dia bilang saya sesak di sini. Aduh deg-degan terus melihat tekanan darahmu. 250 atasnya. Bawahnya tinggal turun ke bawah sekalian. Halo. Amin, itu kan penghinaan ya. Bagi dokternya ya perlu diajarin kan ya. Dari hasilnya saya tahu. Are you worried about anything? Kamu khawatir tentang apa? Kok dokter tanya tentang khawatir? Fisik. Dokter medis fisik. Bukan dokter jiwa kan? Kok khawatir yang ditanya? Karena semua amarahmu, tekanan jiwamu ini dari tekanan emosimu. Nah tidak ada dokter yang lebih tepat daripada Jehovah Rafa.
Dan tidak ada counselor yang paling tepat daripada the great counselor, penasihat ajaib kita, Yesus Kristus. So datang kepada dia, diam. Dan izinkan dia masuk ke jiwamu. Dan dia ubah. Seberapa lama kamu kasih waktu sama dia. Segampang itu untuk mengalami transformasi. Dan ini yang saya alami dan saya temui selama 6 tahun semenjak ketemu buku Emotionally Healthy Spirituality. Untuk itu hidup saya berubah. Apa berubahnya? Ritmenya berubah. I ask you, miliki buku ini dari Ruth Haley Barton. Ternyata jam-jam hari kita kalau nggak ngikutin alam, kita banyak sakit di badannya. Karena Tuhan telah ciptakan kita kapan waktu bangun, kapan waktu makan siang, kapan waktu makan malam, kapan waktu tidur pun. Sampai mataharinya pun diterbenamkan. Dimunculin bulan supaya kamu istirahat dan stop. Kalau dilabrak terus, saya jamin pasti sakit. So Anda mau pergi ke luar negeri, mau ke Amerika, mau ke Penang, mau ke Singapura, terserah. Gajimu habis untuk membiayai hidup tanpa ikuti ritmenya Tuhan. So belajar berdiam, this is the year kalau mau terima berkat dan upah Tuhan yang melimpah. Amin. Ternyata mengucap syukur menurut Rasul Paulus, itulah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. So apa kehendak Allah? Kalau kalian ditanya kiri kanannya, kehendak Allah itu apa sih melalui pandemi 2 tahun 3 bulan ini? Apa sih maunya Tuhan? Mengucap syukur. That you will give thanks to God. Di bahasa Inggrisnya, NIV version, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Katakan pada kiri kanannya, God's will for you. Apa artinya God's will for you? Kehendak Allah. Kecuali Anda mau jadi misionari kayak saya. Saya akan utus kamu balik ke Sanggerta Laut, gantiin saya. Karena masih banyak jemaat di sana yang menunggu saya. Oke? Now, kalau Anda hidup mentaati kehendak Allah, one of it, number one, waktu melek mata, give thanks to God. Tidak banyak energi untuk melakukan itu. Hanya butuh hati yang disentuh, diubah, dibalut, dibentuk Tuhan kembali. Dari hati yang licik, betapa liciknya hati manusia, datang ke kaki Tuhan berdiam. Nanti tangan Tuhan itu Tuhan yang hadir. Anda kasih akses kepada Tuhan, dia ubah hatinya seperti dia mau, seperti aslinya sebelum Adam jatuh dalam dosa. Bukankah luar biasa? It's so easy and it doesn't cost you anything. Hanya belajar menanti Tuhan. Nah itu yang dagingnya berontak. And then kamu akan kenalan siapa sih kamu sebetulnya. Emangnya kamu udah rohani. Kalau Anda gak berdiam di kaki Tuhan. Anda gak tahu kamu manusia daging atau manusia rohani. Hanya orang yang duduk di kaki Tuhan akan tahu. You know you yourself. Seperti apa sekarang. And bagaimana Tuhan akan membuat kamu menjadi the new creation in Christ. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ada amin? So menggerutu dan mengomel, orang yang suka menggerutu mengomel, Anda ingat orang-orang Israel di padang gurun? Karena mereka menggerutu mengomel, berapa puluh ribu yang mati? Karena menggerutu dan mengomel loh. Kenapa kok menggerutu mengomel? Dibunuh sama Tuhan di padang gurun. Because itu di luar kehendak Allah. Jadi orang yang menggerutu mengomel, maki-maki, gak bisa terima, ngoceh sepanjang hari. Mereka sedang berdosa. Dari 5 dosa orang Israel yang tertulis di 1 Korintus 10, ada 5 loh. Nomor 1 yang paling parah, yang langsung membuat mereka mati dibunuh, menggerutu. Because when you grumbling, complaining, ngomong sama kiri kanannya, jangan komplain. Kalian lagi di luar kehendak Allah. Kenapa? Karena berterima kasih dan mengucap syukur pada Tuhan, menempatkan Tuhan. Katakan menempatkan Tuhan. Di posisi yang benar dalam hidup kita. Di mana dia adalah sumber kehidupan kita. So when you say thank you Lord, I give thanks to you Jesus. With a grateful heart, Lord I worship you. Anda lagi membuat Tuhan balik ke tempatnya lagi bagi kamu. And if you got in the right place, everything is in the right order. Semuanya dalam tatanan yang benar. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Ayat 1 sampai 5 mestinya. Anda semua tahu kan ya. Sini satu-satunya Mazmur yang penuh sukacita. Penuh pujian.
2/3 Mazmur isinya ratapan dan tangisan. Masuklah melalui pintu gerbang Kuningan Place dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Aduh, berat. Habis 2 tahun disekep, di karantina di rumah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Paling banyak komplain marah-marah tuh tahun berapa? 2020 sampai sekarang kan? Of course. Sesudah Omicron ada apa lagi sekarang? Ketemu lagi satu. Delta Cron, betul apa tidak? Sampai sepi sekali. Anda tidak tertarik dengan berita itu. Kalau kamu pakai ucap syukur, it's no problem. Hanya karena kamu ucap syukur pada Tuhan, gak berarti kamu akan ada masalah loh. Ingat, penderitaan membawa kamu ke tempat yang baru. Yang kamu belum pernah mimpi, belum pernah pikir, belum pernah timbul di hati. Di situ. Apakah Ayub pernah berpikir dia akan menjadi sahabat Allah? Apakah Abraham pernah berpikir dia mendapat julukan sahabatku? Saya kalau kelar di dunia, saya gak mau dikenal sama orang. Pendeta yang bagus, khotbahnya bagus. Tapi Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Saya mau dikenal Tuhan yang harus dari Tuhan sendiri yang manggil. Hambaku. Ayub dipanggil hambaku oleh Tuhan. Of course Yesus dipanggil sebagai hambaku. Tapi manusia berdosa yang ditebus oleh darah Allah. Darah domba Allah yang dipanggil hambaku. Ayub. Abraham. Makanya nama mereka ada di Ibrani 11. Bahasa Inggrisnya namanya The Hall of Fame Chapter. Pasal The Hall of Fame. Pahlawan iman. Bukan pahlawan pembela tanah. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise him. So Anda gak boleh masuk gedung ini loh. Gak bisa masuk ke open carousel kalau tidak ucap syukur. Jadi kalau datang dari kantor, WFH atau WFO, okay? Anda mesti datang ke open carousel berkata, thank God gue tiba di sini loh. Sekalipun gue gondok. Pokoknya aku tiba dengan selamat. Oke, jangan datang ke open carousel langsung, ya I'm here. Nah, itu buang sial. Kamu tidak bawa upah Tuhan ke situ. Now be a blessing. Ada amin? Karena badan kita bait Allah. Jadi kalau Allah memang tinggal di kita, kemana kita pergi, you are the best gift for everybody else. Kamu adalah kado terbaik bagi orang lain. Gak usah keluarin duit. Keluarin kasih Kristus. Keluarin hadirat Allah bagi orang lain. That's the goal. Nanti melalui carousel kamu akan dilatih. How to become a blessing to other people. Bagaimana Roh Kudus dalam kamu bisa keluar. Kalau sekarang ini cuma bisa kira laba-laba. Nanti kamu akan tinggal datang, diam, senyum, hadirat Allah keluar. Ada amin? Sepi sekali di rumah Tuhan ini. Oke, Yakobus 1 ayat 16-17. Kita katakan sama-sama. This is so fantastic. 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, kata Rasul Yakobus, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. So ngomong sama kiri kanannya, apapun yang baik, tapi sempurna dan sempurna, kalau tidak datang dari Bapa, mustahil. Alias kalau mau cari yang baik dan sempurna, udah pasti dari Allah Bapa. Do you understand? Alias kamu tidak cari ke orang kaya, tidak cari ke orang populer, cari ke Bapa di surga. Ada amin? Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan anugerah sempurna. Katakan pemberian yang baik. Double blessing. Isn't it double? You get a good things and you get a perfect grace. Right? Katakan double blessing. Katakan this is the year of double blessing. Nah berkat Allah, kalau Allah kasih ke kita minimum. Ngomong sama kiri kanannya, minimum. Double.
Yang kalau saya keras, kamu ikut keras. Oke, katakan berkat Tuhan minimum. Double. For every trouble, there is a double blessing. Oh Tuhan, Yesaya 61 ayat 7. Come on, read the Bible. Yesaya 61 adalah fasa pertama yang Yesus terima gulungan dari Qumran yang diberikan kepada Yesus pertama kali dia khotbah di Bait Allah setelah lulus padang gurun. And look at this. Kalaupun Anda melalui dapur perapian untuk dimurnikan. Gereja Generasi Apostolik kita semua tim kepemimpinan sedang dimurnikan Tuhan. Kalau Anda mau berbuah banyak, pasti tukang tanaman tahu, mami saya tahu, sekarang saya juga tahu. Kalau mau berbunga banyak, mau lebat buahnya dan bunganya, semakin kalau bahasa Belandanya ditrim. Kalau bahasa Inggrisnya purging. Jadi tanamannya jangan dibiarin tinggi, dibiarin pendek, potong. Nanti dia fokus di situ buahnya semakin banyak. Makanya buah pohon tanaman yang bagus-bagus, yang subur, nggak tinggi-tinggi. Pendek-pendek. Demikian pula hidup kita akan dipotong. Hanya karena banyak uang, karena ganteng, tambah posisi, tambah keren kerjaannya di kantor. Doesn't mean you are successful in life. Belum tentu. Tapi orang yang akan berbuah, fruitful, pasti akan dipurging. Itu bagian hidup kita. Yesaya itu adanya Yohanes 15 ya, ayat 4. Oke, Yesaya 61 ayat 7. Kalau udah siap, katakan siap. 3, 2, 1. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Ngomong sama kiri kanannya, siap gak kamu akan mendapat malu 2 kali lipat? Apostonya sudah lalui, jemaatnya akan lalui. Oke? Sekarang saya bisa kasih nasihat pada kalian, saya bisa encourage kalian. You don't need to be afraid. Karena di ujung sisi belakangnya daripada semua perjalanan yang berat, ada destiny Tuhan bagi kamu. Ada double blessing bagi kamu. Katakan sama-sama, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu 6 tahun saya alami ini. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. So the joy is the fruit. Kalau kalian mendapat warisan 2 kali lipat dari Tuhan, pasti kamu akan menerima the joy. Jadi tidak, Ayub mengakhiri perjalanan dia dengan joy. Dia hidup melewati 4 generasi loh. Satu keluarga dalam Alkitab sama dengan generasi ketiga sampai keempat. Ayub sebelum meninggal, 4 generasi semua menyembah Allahnya Ayub. Karena melihat kehidupan Ayub, karena berinteraksi dengan Ayub. Allah hadir. So, katakan warisan 2 kali lipat. Untuk malu 2 kali lipat. Ini minimum. Anda mesti kenalan nanti di Ulangan 1 ayat 11. Di mana Tuhan akan berkata, aku lipat gandakan 1000 kali lipat kamu. Tapi kalau kamu gak lulus 2 kali lipat, Tuhan gak bawa kamu ke 1000 kali lipat. Ada amin? Yang kedua, 1 Timotius 5 ayat 17. Katakan sama-sama. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Kita gak bisa ngajar kalau kita gak ngidupin. Ketiga, lihat lagi. Ini semua, ini metode, ini pattern, pola. 2 Raja-Raja 2 ayat 9, katakan sama-sama. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. And jawab Elisa. 1, 2, 3. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian rohmu. Anda tahu semua mujizat yang dilakukan lewat Elisa double daripada yang dilakukan Elia. Nomor 4. Sakaria 9 ayat 12. The best of the best. Ini saya print di kantor saya. Selama saya mengalami aniaya, mengalami ujian iman, pencobaan, pencorengan nama baik saya. Ini ada di kantor saya. Katakan sama-sama, Sakaria 9 ayat 12. 2, 3. Kembalilah ke kota bentengmu. Hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. 6 tahun saya penuh harapan. Makanya saya bisa ngajar Bible study. Kalau tidak nggak ada, nggak mungkin bisa keluar. Pada hari ini juga
Aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu. Pada waktu mereka pahit sekali hidupnya, 70 tahun dibuang ke Babel. Harus dibuang itu kehendak Allah. Karena mereka murtad selama pelayanan Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Murtad bajingan total. Raja Israel meninggalkan Allah Israel. Total gak mau tahu. Dengan Allah yang membawa nenek moyangnya keluar dari Mesir. Mereka ganti menyembah patung-patung. Mengorbankan bayi mereka semua hidup-hidup dibakar, dipotong. Tapi Allah, katakan Allah selalu beserta umatnya. Mau bejat, mau kurang ajar, mau baik, mau suci, Allah beserta kamu. Makanya Anda lihat semua sepanjang 40 tahun di padang gurun. Anda melihat semua 70 tahun di padang gurun di Babel. Bukankah Allah ada di situ? Bukankah Allah ngomong melalui Daniel? Bukankah Allah ngomong melalui Yeremia? Jangan berkata kalau kau orang jahat berdosa pasti Tuhan ninggalin kamu. No, Tuhan tidak akan tinggalkan kita atau biarkan kita. Allah konsisten dengan namanya. Siapa nama dia? Immanuel. Siapa nama Allah kita? Apa arti nama Immanuel? God with us. Kalau dia tidak beserta kita, bagaimana kita yang berdosa bisa bertobat? Bagaimana kita yang bersalah bisa berbalik ke Tuhan, right? Karena tidak ada satu orang bisa datang ke Tuhan kecuali Roh Kudus menarik kita. Amen. So Zakaria 9 ayat 12, di sini Nabi Zakaria menyampaikannya bagus sekali. And Allah bicara, Zakaria mendeklarasi. Dia nggak berkata, kau orang-orang tawanan goblok. Udah bagus Tuhan ampuni kamu, pulangin kamu. Tapi Zakaria mendeklarasi, ini loh tawanan yang penuh harapan pada Allah Israel. Bagaimana kamu melihat dirimu di tengah masalah akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Ada amin? Oke? Anda itu prisoner of war, becoming a prisoner of hope. Karena Allah mendefinisikan pandangannya kita seperti Allah lihat kita. You know my time is off. Saya mau tutup dengan ini ya. Kuncinya adalah bagaimana sih kita bisa melihat janji Allah, berkat Allah, the goodness of God pasti datang ke kita double. Saya tutup dengan ini ya. Untuk catat ini, untuk setiap janji Tuhan ada nama kita tercetak di situ. For every promise of God di buku ini, nama kita tercetak di situ. Karena setiap janji Allah adalah berkat rohani yang terkandung di dalam hak kelahiran baru kita di dalam Kristus. Waktu kamu lahir baru, kamu punya birthright. Yang Yesus selesaikan di Kalvari. So bagaimana caranya kita bisa menerima double blessing itu? Satu, posisikan diri kita agar berkat-berkat ada pada kita dengan diawali berlutut di kaki salib. Dan diakhiri dengan lemparkan mahkota kejayaan kita di kaki Tuhan. Lemparkan di tahta Allah supaya Tuhan yang kasih mahkota kehidupan pada kita. Dan setiap hari bangun pagi napas masih berjalan, aku punya a holy anticipation. Saya punya pengharapan kudus untuk menantikan the good thing yang Tuhan akan lakukan bagiku hari ini. Amin. Mari di 2022 ciptakan kebiasaan baru. Memupuk mentalitas warisan 2 kali lipat. Tundukkan kepala kita. I think saya mesti sambung untuk minggu depan ini. Oke, tundukkan kepala kita. Bapa, aku berdoa agar kami semua tidak seperti orang-orang jemaat di Roma yang menjadi jemaat yang melupakan dan tidak mau kenal Tuhan. Jemaat yang sekalipun mereka kenal Allah, tapi tidak mau memuliakan Allah. Tidak mau mengucap syukur. Sehingga pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka jadi bodoh dan gelap. Tapi generasi apostolik, gereja generasi apostolik, kami memilih untuk mengalami Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang menerima double blessing di 2022 ini. Karena Allah tidak beda-bedakan orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di Mazmur 50 sebagai penutup kita akan memberikan persembahan kita. Can you listen to this sebelum kita melakukan persembahan? Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 dan 23. Di sini umat Israel sibuk dengan persembahan-persembahan, memberikan korban paling mahal.
Tapi Allah berkata, kamu gak usah kasih mahal-mahal seperti itu. Hanya untuk dilihat orang. Karena aku tidak akan ngambil lembu dari rumahmu atau dari kandang kambing jantanmu. Sebab punyaku lah segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung, punyaku semua. Kalau aku lapar aku gak usah minta ke kamu kok. Tapi di ayat 23 Allah berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Bayar nasarmu kepada yang maha tinggi. Berseru kepada dia pada waktu kamu mengalami kesesakan. Pasti dia luputkan engkau dan kamu akan memuliakan Tuhan. So hari ini mari kita persembahkan syukur kita sebagai korban. Dan Tuhan akan muliakan Anda dan saya. Siapkan persembahan kalian, ada QRIS. Di tempat ini Anda bisa scan langsung. Saya rasa ada QRIS juga di kolom-kolom tempat di mana Anda duduk dekat. Kalau ada Anda yang mungkin seperti mami saya nggak pegang handphone, butuh amplop, Anda siapkan amplop Anda untuk persepuluhan dan offering dan love offering ini. Ada semua yang di rumah juga bisa bergabung, siapkan benih iman Anda, persepuluhan Anda, itu 100% milik Tuhan. Mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau Anda sudah siap semuanya, mari kita berdiri. Di belakang juga ada EDC machine, Anda bisa memberikan melalui EDC machine. Teman-teman kita yang pakai baju merah cantik itu usher kita. So Anda kalau butuh bantuan apa-apa bisa lambaikan tanganmu. Usher berbaju merah akan melayani Anda semua. Mari saya undang berdiri, kita angkat benih seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dari hati yang penuh ucapan syukur, amin. Kita memberi pada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama, satu hati. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati meluap dengan ucapan syukur. Karena harinya Tuhan adalah hari ini. Kita akan melihat double blessing terjadi. Dari hal kecil sampai hal besar. Kau tidak beda-bedakan kami. Kau Allah yang menghormati hati kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu setiap perpuluhan yang kami tabur. Surga terbuka bagi kami. Dan kau limpahkan kami setiap benih yang kami tabur. Kau limpahkan berkat sampai tidak ada tempat untuk menampungnya lagi. Kau lipat gandakan benih ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, gerejamu, jemaatmu tidak akan lihat satu minggu ini minggu kekurangan. Kalaupun melalui pas-pasan kekurangan, mereka tahu double blessing sedang on the way. Memberikan pada kita. Di dalam nama Yesus yang sepakat semua katakan, amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan, kemuliaan bagi Allah semuanya. Dan kita akan berpisah. Anda bisa angkat kedua tangan kalian. Saya akan berikan doa berkat pada kalian. Buka hati Anda yang penuh ucapan syukur. Buka tangan Anda, terima urapan Allah. Terima berkat ini dan miliki dan peluk dan terima dengan segenap hati. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai kita berjumpa lagi di Open Garsel dan di ibadah hari Minggu depan. Terimalah dengan percaya di dalam nama Yesus. Semua yang menerima karena percaya katakan amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan semuanya.